Kalau udah diisi, ada tekanan dia baru mau BAB gitu. Kesannya kayak kontan langsung gitu ya? Enggak, iya betul. Kesannya kontan, padahal mah itu mungkin makanan yang 2 hari yang lalu. Hai Sahabat Vena, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali bisa bertemu lagi pada kesempatan podcast kali ini untuk kita sama-sama membahas terkait pola makan dan minum yang tidak sehat bisa picu wasir. Seperti apa ya pembahasannya? Sebelum perkenalkan, saya Sarah selaku moderator hari ini dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan dokter atau narasumber yang luar biasa pada hari ini yang sudah bertahun-tahun berpengalaman di bidangnya. Saya bersama dengan Dr. Eldi Muhammad Nur, spesialis bedah Vina CS. Halo dokter. Halo Tisara. Boleh dong dok, sapa-sapa nih teman-temannya dok untuk perkenalkan dokter dan juga mungkin dokter berpraktek di Vena Wasir Center cabang mana? Silakan dok. Oke. Halo sahabat Vena, perkenalkan saya Dr. Eldi Muhammad Nur, spesialis bedah dari Klinik Utama Bandung Geriatric Care di Kota Bandung. Oke. Bandung Pride ya dok ya? Bandung Pride, Persib ya. Asik. Viking ya dok ya? Viking, oke. Oke, jadi hari ini nih dok, spesial kita mau membahas ya dok. Aku spesial hari ini ke Bandung untuk bertemu dan ngobrol langsung sama Dokter Eldi ya dok ya. Disambut juga dengan luar biasa sama dokter ya. Siap. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tisara kabarnya juga? Aku luar biasa. Luar biasa jajan-jajan di Bandung ya dok ya. Iya. Cilok, seblak ya dok. Iya dong, kuliner Bandung ya. Benar, apalagi kita mau bahasnya soal pola makan dan minum. Pas banget. Oke, dokter, kita langsung masuk aja ya dok ya. Oke. Ada beberapa sesi pertanyaan yang ingin aku tanyakan langsung ke dokter Eldi seputar pola makan dan minum yang tidak sehat bisa picu wasir. Oke, dok, sebelum kita masuk ke pembahasan tema pada hari ini, aku mau tahu dulu dong dok, wasir atau ambeien itu apa sih dok? Oke, ya terima kasih Tesara, pertanyaan yang luar biasa. Jadi sahabat Vena, ini tema yang sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena lebih dari 50% masyarakat Indonesia punya wasir. Kebanyakan nggak mau ke dokter. Kenapa? Takut ya kan? Kenapa? Karena paradigma mengenai wasir, mengenai ambeien, atau bahasa medisnya hemoroid, itu masih sebuah hal yang menakutkan di masyarakat kita. Jadi harus kita pahami apa sih wasir itu gitu ya. Jadi kita harus tahu yang namanya tempat pembuangan tubuh kita atau disebut anus, itu di dalamnya ada pembuluh darah, Tesara. Ada pembuluh darah yang berguna sebagai cushion atau bantalan untuk menghantarkan fesesnya ketika sudah di ujung nih mau keluar saat kita BAB. Namun apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, baik itu dari pola makan, aktivitas, ya dan sebagainya, bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah di anus itu. Bisa menyebabkan pelebaran. Jadi wasir itu basicnya pembuluh darah atau cushion di anus. Tapi pembuluh darah di anus spesial Tesara. Kenapa spesial? Karena antara pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena itu langsung connecting. Beda sama organ-organ tubuh lainnya. Yang ada, kalau arteri ada arteriolanya dulu, vena ada venulanya dulu, ada bridgingnya lah gitu. Kalau di anus enggak, arteri vena langsung. Jadi apabila ada masalah saat mengedan, saat BAB, si pembuluh darah itu bisa membesar atau bisa melebar menjadi benjolan kah, ataukah jadi lebih mudah meradang sehingga mudah berdarah, ataupun nyeri, mudah terinfeksi. Jadi sahabat vena, yang namanya penyakit di anus jangan dianggap remeh. Apalagi wasir yang notabene basicnya adalah adanya pelebaran pembuluh darah di anus gitu, Tesara. Itu Tesara. Oke, tadi menarik dokter sempat membahas 50% ya dok ya? Lebih. Oh lebih. Berarti memang banyak banget ya dok ya untuk maksudnya ini presentasinya mungkin untuk di Indonesia sendiri atau di dunia dok? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Oke, berarti memang basicnya banyak ya dok ya mungkin masyarakat Indonesia yang terkait pola makan jadi pemicu munculnya wasir atau ambeien. Oke, menarik. Tadi kan kita udah membahas mengenai wasir itu apa ya dok ya. Kira-kira gejala yang pasien rasakan setelah wasir muncul itu apa aja sih dok? Oke Tesara, jadi sahabat vena, yang namanya wasir atau ambeien itu berada di anus. Berarti adalah akhir dari sebuah proses.
Apa awal prosesnya? Yaitu kita makan ya Teh Sarah. Jadi sahabat Vena, kalau kita makannya salah, kalau kita makannya kurang tepat, ataupun aktivitas-aktivitas tertentu, baik itu aktivitas berat ataupun yang mengganggu di area anus itu sendiri, bisa mengganggu si pembuluh darah wasir tadi. Sehingga wasir itu bisa membesar ataupun bisa lebih mudah terluka. Jadi orang-orang dengan keluhan wasir ini, Teh Sarah dan sahabat Vena, salah satunya adalah dia BAB-nya nyeri. Kenapa BAB nyeri? Karena si lapisan atau mukosa dari wasirnya tergesek oleh feses. Karena fesesnya mungkin keras atau padat. Itu satu. Yang kedua, karena tergesek juga lama-lama jadi luka, lecet. Akhirnya bisa berdarah. Di grade yang lebih berat, si wasir itu bisa menjadi sebuah benjolan yang besar. Tidak hanya satu benjolan, mungkin 2 benjolan, 3 benjolan, 4 benjolan, sehingga pasien akan mengalami gangguan defekasi juga. Sehingga sulit BAB, Teh Sarah dan sahabat Vena. Kenapa? Lubang anusnya lebih kecil lagi. Karena semua membalon. Dari arah sini ngebalon, dari sini ngebalon. Sehingga lebih susah feses keluar. Awalnya sudah sembelit, ditambah wasirnya besar gitu kan. Sehingga sulit juga untuk BAB. Kemudian bisa juga keluarnya gatal. Jadi nggak ada benjolan, nggak ada berdarah, nggak nyeri, gatal itu bisa. Kenapa? Ada peradangan pada pembuluh darah wasir. Jadi gejala-gejala itu yang paling lumrah sering dikeluhkan oleh pasien. Namun tidak semua pasien berani ketemu dokter. Karena tadi masih paradigmanya, oh nanti ke dokter diapain nih? Takut di apa? Teman saya aja sebulan habis operasi wasir nggak bisa jalan loh gitu kan. Kayak gitu Teh Sarah. Oke, berarti memang takut ya dok ya mungkin kebanyakan ya. Oke. Menarik banget nih dok. Kira-kira penyebabnya apa sih dok? Penyebab dari munculnya wasir itu? Oke, sahabat Vena, ini bagus sekali pertanyaan dari Teh Sarah. Materi berikutnya mengenai penyebabnya ya. Penyebab mengenai penyakit wasir atau bahasa lainnya ambien ataupun hemoroid. Yang kita bagi yang pertama ada mengenai diet atau makanan minuman. Yang kedua aktivitas. Yang ketiga masalah kelainan seksual ya. Jadi yang pertama mengenai diet makanan. Orang-orang dengan penyakit wasir ini ada terkendala, salah satunya apa? Makannya kurang serat, kurang makan sayur, kurang makan buah, kurang minum air putih. Ditambah dia sukanya makan-makan seperti daging merah, baik itu yang setengah matang, steak ya, sate gitu. Nah masalah steak ini, misalkan kita pesan steak, kematangannya well done mas gitu. Kita sayat masih merah juga, belum matang sempurna kan. Ditambah kita ngunyahnya. Jadi ketika kita makan kurang serat, ditambah lagi mengunyahnya kurang dari 30 kali, itu membuat makanan yang masuk ke dalam lambung kita sampai ke ending, sampai ke ujung, kemungkinan bisa padat atau mengeras. Kemudian pasien lagi, selain kurang serat, kurang minum banyak makanan yang agak padat, juga suka makan makanan yang iritatif, seperti pedas gitu kan ya. Apalagi ada seblak gitu ya di Bandung ya, aduh ya Allah ya. Level berapa pedasnya, itu bisa mengiritasi pencernaan dari atas sampai ke bawah, sehingga pasien contoh bisa diare. Kalau diare BAB-nya jadi lebih sering perharinya, itu mengganggu fungsi anus, termasuk pembuluh darah di wasir, bahkan bisa menyebabkan lecet. Tambah lagi minuman-minuman yang cuka, terlalu banyak gitu kan ya, dan makanan yang iritatif lainnya bisa juga menyebabkan penyakit wasir. Itu dari makanan kurang lebihnya. Kemudian yang kedua dari aktivitas, terlalu sering nongkrong di WC nih Teh Sarah, sahabat Vena, suka bawa HP ke kamar mandi, bawa gorengan, bawa kopi ya, wah lengkap ya, sambil ngerokok apalagi ya. Jadi BAB-nya cuma 5 menit, nongkrongnya bisa setengah jam lebih. Itu salah satu pencetus penyakit ini, wasir ya. Kemudian bukan hanya di WC, Teh Sarah sama sahabat Vena, di kantor, pegawai bank ya, para eksekutif muda lagi ya, IT, orang IT yang duduk berjam-jam di kantor, teknisi, mekanik mesin, motor, mobil, jongkok sambil ngebenerin mobil, motor berjam-jam per hari, ataupun dosen berdiri berjam-jam per hari, itu bisa mengganggu sirkulasi aliran darah di anus, dan itu salah satu penyebab penyakit wasir. Yang ketiga apa tadi? Mengenai kelainan seksual. Nah bisa juga pada pasangan-pasangan yang sejenis ya, homoseksual, yang menggunakan sesuatu yang dimasukin ke lubang yang bukan seharusnya gitu ya. Kebayang ya? Jadi anus dimasuki sesuatu yang tumpul sehingga
Jadi gini, basicnya si sphincter otot di anus itu ya, kan dia bentuknya gini nih, lingkaran. Kalau alat kelamin perempuan ketika melahirkan bayi, dia bisa elastis lebih besar. Namun di anus terbatas. Jadi ketika dia sudah membesar, sudah sampai limitnya, dipaksa masuk, itu minimal bisa lecet. Bisa lecet, apalagi punya wasir gitu kan ya. Yang kedua bisa robek, fisura ani. Yang ketiga bisa menjadi fistula ani dan abses. Jadi salah satu penyebabnya adalah bisa dari gangguan seksualitas, terutama yang laki-laki dan laki-laki. Gitu sahabat Vena dan Tesara gitu. Berarti ada 3 ya dok yang mungkin penyebab utama ya tadi ya. Mungkin yang pertama utamanya adalah makan ya dok ya, makanan. Terus yang kedua pola Aktivitas, hidup ya atau lifestyle ya mungkin ya dok ya. Yang ketiga adalah kelainan seksual ya dok ya. Aduh ngeri-ngeri semua. Mana di Bandung ini kulinernya pedas lagi dok. Oh iya dong. Aku ngeri ke ini sih dok, lebih ke poin 1 dan 2 sih. Apalagi kan aku kan juga office hour ya, 9 to 5 kan. Kerja di kantor, duduk terus. Kira-kira ada nggak sih dok tips supaya buat pekerja kantoran nih supaya nggak terlalu fokus duduk gitu loh? Atau nggak mungkin ngaruh nggak sih dok kalau diberi alas bantalan gitu? Bantalan di kursi. Oke, bantal ya. Oke, Iya, oke. bantal. Yang bolong tengahnya gitu. Oke. Bantal lunat. Oke, jadi gini, sahabat Vena dan Tesara, kalau kita fokus mengenai diet sama tadi aktivitas atau lifestyle, kita ke diet dulu ya. Jadi gini, coba ditanamkan di pikiran kita bersama Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Vena, kita ini hidup ini mau yang mana? Karena hidup ada 2 pilihan. 1, mau hidup enak. 2, mau hidup sehat. Kalau mau hidup enak, semua dimakan, semua diminum. Apapun yang kita mau, apapun yang iklan, wah ini bagus gitu ya. Tapi penyakit bermunculan. Atau yang kedua, kita mau hidup sehat. Contoh tadi Tesara nanya, gimana kiat-kiatnya? Nah kalau kita mau pilih yang kedua, hidup sehat, mau nggak mau, kita kalau udah tahu punya penyakit, sesuatu penyakit, kita akan menerima informasi dari dokter, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kebayang nggak? Jadi yang pertama pilihan dulu. Sahabat Vena mau hidup enak atau mau hidup sehat? Kalau itu belum punya pilihan, nggak bisa melangkah ke jalan yang berikutnya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau udah milih hidup sehat, contoh ya, pada kasus wasir ini. Ketika sahabat Vena memilih, saya pengen hidup sehat. Kemudian dokter bilang, Bapak Ibu mau nggak mau setiap makan, pagi, siang, malam wajib ada sayur. Buah-buahan minimal sekali sehari. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. Ketika keluhan sedang ada, wasirnya jangan dulu makan daging merah, jangan dulu makan pedas, merica dan sebagainya, alkohol dan sebagainya gitu kan. Nah kita akan menerima dan mau melakukannya. Tapi kalau itu belum menjadi pilihan kita, mau gimana pun juga, mau ke dokter yang segimana juga, ke luar negeri sekalipun, pasiennya tidak akan berubah. Jadi apa Tesara, sahabat Vena? Mindset. Rubah dulu mindset Anda. Anda mau hidup enak atau mau hidup sehat? Karena kalau sudah memilih hidup sehat, semua lifestyle, pola makan, pola istirahat, semua akan mengikuti karena kita sudah menentukan jalannya. Bayang, itu 1. Aktivitas, tadi Tesara nanya mengenai aktivitas. Nah aktivitas, mau duduk, mau berdiri, ingat waktu Tesara. Kalau pasien saya kemarin ada yang pegawai bank. Saking dia pengen sehat Bapak Ibu, ini caranya dia saya pakai buat edukasi ke semua pasien. Di HP-nya dia, di timer Bapak Ibu. 45 menit dia. Ya, range-nya 30 sampai 45 menit. Di timer silent, disimpan di sakunya. Dia pegawai bank. Jadi tiap dia kerja, getar tuh, dia langsung berdiri. Goyang-goyang bokong, selangkah kanan, selangkah kiri, duduk lagi. Kebayang nggak sahabat Vena? Jadi kalau ngomongin aktivitas duduk dan berdiri lama, itu adalah mobilisasi. Jangan berdiam diri atau di posisi yang sama berjam-jam. Kalau saya sebagai muslim, ada di surat Al-Kahfi. Dan kami bolak-balikan para pemuda yang di dalam gua tersebut agar tidak timbul penyakit. Mobilisasi mika-miki. Jadi intinya apa? Mobilisasi. Kalau tadi kesaranannya mengenai aktivitas, duduk, berdiri, jangan terlena dengan pekerjaan, tahu waktu. Paling gampang bikin timer. Di HP sakuin. Tiap getar berdiri. Atau lagi berdiri, duduk. Lagi rapat gimana dok? Kan gak enak sama bos. Tiba-tiba berdiri. Miring. Miring bokongnya sampai anusnya terangkat. Kalau saya ojek online, gimana caranya? Angkat bokongnya di motor. Saya driver, angkat bokongnya sedikit. Jadi nggak ada alasan sebenarnya.
untuk mobilisasi. Oke. Oke, berarti tergantung mindset dan Iya. kita mau atau enggak gitu ya, Dok. Betul. Ya. Oke, berarti teman-teman sahabat Vena, seperti tadi yang udah dokter LD bilang ya, ini tergantung mindset kita mau pola hidup sehat atau hidup enak ya, Dok ya. Kalau aku sih maunya hidup sehat aja ya, Dok ya. Nggak mau dua-duanya? Enak dan sehat? Kayaknya kalau hidup sehat itu udah dibiasakan, lama-lama kita terbiasa dan kita pasti ngerasanya enak-enak aja, Dok. Nah, itu Bener kuncinya luar biasa. Ini sahabat Vena, Teh Sarah luar biasa nih. Iya, karena aku saking sukanya makan sayur, buah yang dulu tuh mikirnya nggak enak, tapi karena udah terbiasa hidup sehat segala macam, jadi nggak bisa, Dok, kalau nggak makan sayur, nggak makan buah tuh kayak nggak enak gitu loh. Jadi harus ada sengaja sayur atau buah gitu, baru bisa bikin BAB lancar juga kan, Dok ya. Betul. Nah, itu Teh Sarah. Jadi sahabat Vena tadi yang disampaikan mengenai mindset ya. Jadi kita nggak ada gunanya ngasih ngasih leaflet ya, ngasih video-video apa biar pasien paham, kecuali kita berhasil bisa merubah mindset si pasiennya atau Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau belum berubah mindsetnya, boro-boro disuruh gitu. Kenapa? Karena nggak ada kemauan. Tapi kalau udah punya mindset, saya ingin sehat, saya pengen wasir saya sehat, mau itu sayur itu enak, mau itu nggak enak pasti dimakan. Kenapa? Tahu itu kebutuhan wajib saya agar BAB saya lancar, agar BAB saya tidak keras, agar wasir saya tidak kambuh. Gampang-gampang susah. Karena musuh terbesar di dunia ini adalah diri kita sendiri. Betul, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya, Dok ya, kita membahas perihal wasir juga, membahas terkait mindset juga yang penting ya, Dok ya. Menarik banget, Dok. Oke, kalau gitu aku tarik sedikit lagi ya, Dok, ke tema kita pada hari ini, yaitu pola makan dan minum. Oke, Dok. Tadi kan mungkin dokter udah membahas ya, sebenarnya tuh pola makan dan minum itu memang menjadi penyebab, salah satu penyebab ya, Dok, dari 3 penyebab yang tadi udah dokter jelaskan ya, penyebab dari munculnya wasir atau ambeien. Nah, kira-kira nih, Dok, pola hidup sehat seperti apa sih, Dok, yang sekiranya menyebabkan orang itu bisa terkena wasir atau ambeien? Oke, Teh Sarah. Jadi sahabat Vena, masalah lifestyle itu merupakan sebuah kunci. Selain tadi mindset ya. Jadi start awal itu mindset. Kalau mindsetnya udah berubah, kita bisa melangkah ke berikutnya apa? Lifestyle changing. Kunci dari terapi wasir, terutama grade 1 dan 2, itu adalah lifestyle changing. Bapak Ibu bisa menghindari tindakan operasi kalau ketika grade 1 2 bisa melakukan sebuah lifestyle changing. Ya apa? 1 tadi ya, makanan diet tinggi serat. Jadi gimana caranya? Tiap makan pagi, siang, dan malam diusahakan ada sayur seperti brokoli, bayam ya dan sebagainya. Kemudian buah-buahan ya, sahabat Vena jangan sampai lepas, minimal 1 kali aja 1 hari, misalkan pepaya, melon, buah naga, alpukat dan sebagainya, itu kita konsumsi. Udah kalau 2 kali gimana? Lebih bagus. Nanti sahabat Vena bisa ngerem sendiri. Waduh, udah kebanyakan serat nih, BAB-nya agak cair. Itu bisa direm. Mungkin kebanyakan sayur atau kebanyakan buah. Kemudian yang paling penting, air. Kebutuhan air. Kenapa? Karena makanan setelah kita kunyah akan masuk ke lambung, akan masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, akan diserap. Baik itu nutrisi dan cairannya. Kebayang nggak? Kalau kita minumnya dikit, makanan yang kita makan ketika sampai ke usus besar, mau dibuang ke anus, udah nggak ada tuh airnya. Jadi ketika diserap oleh mukosa usus, udah kering banget. Jadi apa? BAB-nya keras, BAB-nya padat. Kebayang nggak Bu sakitnya? Mengeluarkan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan si anusnya membuka gitu ya. Itu sakit banget. Mengejan juga ya? Mengejan, sakit banget itu. Kemudian BAB juga benar-benar kayak sebuah pertarungan ya. Karena pertarungan dengan kesakitan. Kemudian kemungkinan berdarah gitu kan ya. Itu Dan mempengaruhi mindset juga nggak sih? betul. Jadi malas BAB Akhirnya gitu apa? kan? Pasiennya jadi apa? Jadi ketakutan, jadi fobia. Aduh, saya nggak mau BAB lagi. Akhirnya nggak mau makan lagi. Akhirnya timbullah masalah-masalah yang lain. Kemudian itu yang dianjurkan. Yang dihindari tadi ya seperti pedas ya Bapak Ibu, bukan hanya sambal cengkeh atau sambal botol, termasuk merica. Merica Ya, harus kita hindari. Kemudian makanan minuman seperti apa tuh? Cuka ya, jangan terlalu banyak karena bisa mengiritasi pencernaan, mengganggu lambung, mengganggu usus sehingga akhirnya pasien mengeluh nyeri perut yang hebat, bahkan bisa sampai diare. Kalau sudah diare, BAB-nya cair,
BAB-nya nggak 1 kali 1 hari, bisa lebih Teh Sarah ya, bisa 5 kali sehari. Akhirnya sering ngeden, lewat makanan yang iritatif bisa membuat radang pada mukosa anus. Lama-lama sering ngeden berlebihan, akhirnya bisa menyebabkan penyakit wasir. Jadi kalau ngomongin diet, tadi yang dianjurkan, yang dihindari seperti itu kurang lebih Teh Sarah. Oke. Tapi nih Dok, aku punya pertanyaan nih Dok. Aku punya teman sih yang setiap habis makan itu langsung BAB, habis makan langsung BAB. Itu sebenarnya faktor itu kenapa ya Dok ya? Maksudnya bisa secepat itu gitu loh Dok, misalkan habis makan bener-bener langsung dikeluarin, jadi kesana itu kayak nggak diproses dulu gitu Dok. Boleh Dok dijelasin Dok? Oke sahabat Vena, ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya tidak ada yang instan ya. Kita baru makan langsung BAB itu enggak. Dulu ya Dok ya. Jadi iya, jadi apa yang dimakan tetap mengikuti SOP. Ya, standar operasional prosedur pencernaan tubuh kita. Dari mulut dikunyah masuk ke dalam lambung ya, kerongkongan lambung. Jadi itu mah tidak berubah. Nah, kalau pada teman-teman yang ada yang saudara apa seperti tadi kisahnya Teh Sarah, makan langsung BAB, makan itu mengeluarkan yang sudah ada gitu. Cadangan feses yang emang belum keluar secara utuh. Dan juga mungkin kebiasaan gitu. Kalau udah diisi ada tekanan dia baru mau BAB gitu. Kesannya kayak kontan langsung gitu ya? Enggak, iya betul. Kesannya kontan padahal mah itu mungkin makanan yang 2 hari yang lalu. Atau makanan yang kemarin gitu. Cuma mungkin orangnya punya kebiasaan atau sugesti. Ketika sudah makan ada tekanan sedikit ke bawah kan karena ada isi kan. Akhirnya dia langsung mules gitu. Jadi bukan berarti makan langsung BAB Teh Sarah. Gitu. Berarti itu memang balik lagi ke personal ya. Personal ya Dok ya. Maksudnya nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya Dok ya. Iya. Oke, tadi kan dokter sempat membahas terkait grade wasir ya Dok ya. Boleh dong Dok dijelaskan Dok, wasir itu ada berapa sih Dok grade-nya dan seperti apa sih Dok setiap grade-nya itu? Oke ya, jadi sahabat Vena sekalian, yang namanya penyakit wasir itu ada 2 jenis. Ada yang di luar, eksternal namanya, ada yang di dalam, internal. Khasnya apa sahabat Vena? Kalau yang di eksternal itu benjolannya sewarna dengan kulit sekitar anus. Kalau yang internal itu warna mukosa usus, jadi warnanya kemerahan muda lah, pink lah gitu ya, yang bisa membesar sampai keluar. Nah, eksternal tidak ada grade, tapi bisa 2 jenis, ada eksternal saja atau eksternal dengan trombus, dengan bekuan darah. Karena ketika wasir membesar itu isinya darah Teh Sarah. Jadi kalau trombus tadi ketika membesar darahnya terjebak menjadi darah beku. Itu kita katakan wasir eksternal dengan trombus. Jadi bukan grade. Ada wasir eksternal saja, ada wasir eksternal dengan trombus tanpa grade. Kalau wasir internal yang tadi saya bilang dari mukosa usus itu ada 4 grade Teh Sarah dengan sahabat Vena. Ada grade 1, 2, 3, 4. Saya ingin ngingetin ya sahabat Vena, semua grade internal ini semua bisa nyeri BAB-nya. Semua grade internal ini semua bisa berdarah. Semua bisa gatal. Nah, bedanya di mana dong? Nah, gitu kan. Oke, kita bedain ya yang internal ya. Grade 1, ini wasirnya masih kecil banget, masih unyu-unyu. Jadi tidak pernah pasien mengeluh adanya benjolan di grade 1. Paling nyeri, berdarah atau gatal. Grade 2, apa khasnya? Ketika BAB, si pasien bisa merasakan ada benjolan. Namun ketika berdiri setelah selesai BAB, benjolan tersebut langsung hilang otomatis tanpa dibantu apapun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi ya. Oke. Yang ketiga, grade 3 beda lagi nih. Kalau grade 3, ketika pasien BAB dan bersih-bersih, dia meraba ada benjolan. Ketika dia berdiri, kok masih ada ya? Dibiarin sejam, kok masih ada ya? 2 jam, akhirnya dibantu, bahkan dibantu pakai tangan, baru bisa masuk. Itu grade 3, beda kan ya sama grade 2 ya. Nah kemudian grade 4. Grade 4 ini wasir dalam, wasir luar, sudah bersatu padu. Dibantu gimana pun tidak bisa masuk. Jadi kalau grade 4 khasnya apa? Teh Sarah, sahabat Vena, pasien datang dengan benjolan di luar yang tidak bisa masuk kembali. Walaupun dibantu dengan tangan. Keluhan lainnya bisa sama, nyeri, berdarah, gatal, itu semua bisa dirasakan. Internal juga sama. Bisa dengan sama kayak eksternal, bisa terjadi trombus atau bekuan darah pada wasir sehingga pasien datang yang asalnya punya wasir tapi bisa masuk kembali, tiba-tiba 3 hari terakhir nggak bisa masuk lagi nih dan sakit gitu. Ternyata bukan grade 4 tapi hemoroid internal dengan trombus, adanya bekuan darah. Itu pun perlu penanganan khusus. Begitu sahabat Vena.
Oke. Berarti wasir internal grade 4 sama wasir eksternal itu sama atau enggak sih, Dok? Oh, beda. Beda ya? Beda. Tapi kalau wasir internal grade 4 dia juga sama, keluar juga. Dan nggak bisa dimasukin lagi. Iya, jadi kalau wasir eksternal, eksternal saja. Tidak melibatkan yang di dalam. Makanya benjolannya sewarna kulit. Sama dengan kulit sekitarnya. Tapi kalau grade 4 itu gabungan. Wasir internal dan wasir eksternal. Sudah bersatu padu. Bersatu padu. Bersatu padu. Jadi benjolannya keluar itu internal eksternal bersatu padu. Oke. Makanya didorong gimana juga nggak bisa masuk lagi. Gitu. Karena udah nempel sama eksternal juga. Sudah bersatu padu ya semuanya. Oke. Siap. Aku masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ya. Berkaitan dengan minuman nih, Dok. Mungkin banyak juga sih dari teman-teman yang bertanya, apakah mengkonsumsi alkohol itu bisa menyebabkan atau memicu munculnya wasir, Dok? Oke. Ya, sahabat Verna, ini pertanyaan yang menarik ya. Minum alkohol ya, aduh. Sebuah sebuah aktivitas yang Lifestyle juga ya, Dok? negatif ya. Sebuah lifestyle yang negatif ya. Tidak baik untuk diri. Iya. Nah, jadi gini sahabat Verna, kalau kita ngomongin alkohol, sebenarnya tidak semerta-merta langsung alkohol menjadi wasir. Tapi alkohol tersebut bersifat iritatif, dia mengganggu sistem pencernaan kita. Jadi kalau pada sahabat Verna yang emang suka mengkonsumsi alkohol, hati-hati terjadinya gangguan pencernaan. Ketika terganggu pencernaan kita, bisa berakibat apa aja. Contoh tadi, bisa BAB-nya menjadi cair atau diare gitu ya, mencret lah ya, kalau orang awam bilang. BAB-nya sehari bisa lebih dari 3 kali karena tadi diare, karena sebelumnya minum alkohol terlalu banyak, akhirnya mules, mual, kembung, akhirnya BAB-nya panas gitu kan ya, lebih dari 3 kali sehari. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi wasir. Jadi bukan minum alkohol langsung jadi wasir, bukan. Tapi kalau mengkonsumsi alkohol berlebihan bisa mengganggu pencernaan. Pencernaan terganggu, akhirnya pembuangan terganggu. Barulah bisa menjadi penyakit wasir. Gitu sahabat Vena. Oke, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Ini Iya. juga banyak banget sih dari sahabat Vena yang bertanya di kolom komentar atau langsung ke CRM kita. Apakah daun ungu itu dikatakan bisa mengobati atau mengecilkan ambeien? Itu benar nggak sih, Dok? Oke, Teh Sarah, sahabat Vena Wasir, ada pertanyaan bagus nih. Apakah daun ungu bisa mengecilkan wasir gitu maksudnya ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya tadi kembali yang kita bahas di awal ya. Mau itu daun ungu, kadang ada masyarakat bilang ini Teh Sarah mengenai daun handelem. Nah, jadi intinya bukan daun ungunya, bukan daun handelemnya. Kembali tadi yang 3 hal tadi. Yang pertama dietnya. Bagaimana kita makan dan minum yang baik. Makan minum yang tinggi serat untuk kebutuhan terutama pasien-pasien wasir. Yang kedua, bagaimana kita merubah lifestyle kita. Aktivitas kita yang tadi suka duduk berjam-jam, suka berdiri kelamaan, suka nongkrong di WC kelamaan, itu yang harus kita rubah. Kemudian yang ketiga, aktivitas seksual tadi. Hindarilah aktivitas seksual yang menyimpang gitu kan. Jadi, untuk mengobati penyakit wasir tidak bisa hanya satu hal. Daun ungu saja misalkan, tidak bisa. Harus integritas, harus sinergi semua hal. Pola makan kita, pola minum kita, lifestyle kita, aktivitas kita, sama aktivitas seksual kita. Jadi rumor itu mungkin benar, tapi bukan hanya berdiri sendiri daun ungu saja, tapi semuanya juga harus kita perbaiki, Teh Sarah. Gitu, Teh Sarah. Luar biasa. Oke, siap, Dokter. Aku lanjut ya, Dok ya. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat Vena yang kita udah tampung nih, Dok nih. Yang pertama dari username Anissa NF2. Dok, apakah dampak terburuk apabila wasir tidak segera ditangani? Wah. Bahaya kayaknya ya. Bahaya ini. Oke, sahabat Vena, tadi ada pertanyaan bagus nih. Apa yang terjadi kalau penyakit wasir ini kita biarkan? Tadi saya sudah jelaskan di awal mengenai grading ya. Sahabat Vena, ada grading di wasir internal, ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang namanya penyakit apapun itu sebenarnya, bukan hanya wasir ya. Kalau kita biarkan, kita anggap remeh, itu pasti akan semakin buruk, semakin memberat. Sehingga yang awalnya masih bisa diobatin dengan cara konservatif tanpa operasi, mungkin setelah dia memberat atau grade-nya bertambah, yang awalnya dulu grade 2, sekarang jadi grade 4, mungkin sudah sulit untuk diobati dengan cara konservatif dan akhirnya menempuh cara operasi. Itu pun operasinya akan sulit juga. Karena setelah pasien masuk grade 4, apalagi kalau kita bilang grade 4 plus gitu ya, udah mah besar, udah mah banyak titiknya, pembesaran wasirnya, operasinya pun akan sulit.
sehingga recovery-nya juga akan lebih lama, sehingga akan mengganggu sekali terutama orang yang bekerja. Karena dia perlu waktu panjang untuk istirahat, recovery, dan akhirnya cuti panjang. Pertanyaannya, apakah bosnya mau memahami dan memberikan, oke deh nggak apa-apa cuti sampai kamu sembuh, sebulan 2 bulan? Nggak mungkin juga kan. Nah, makanya jadi segala sesuatu jangan dianggap remeh, penyakitnya apapun itu. Kalau tubuh kita ada masalah, segera konsultasikan ke dokter Anda. Gitu, Teh Sarah. Terima kasih banyak dokter. Untuk Kak Anissa semoga menjawab ya. Jangan lupa kalau mengalami indikasi wasir harus segera dikonsultasikan dengan dokter. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari username @sarmahansar. Dok, bagaimana sih perawatan pasca operasi wasir? Oke, sahabat Vena, ini pertanyaan yang menarik juga bagi teman-teman sahabat-sahabat Vena yang sudah menjalani operasi di Vena Wasir Center dong, terutama ya pastinya ya. Itu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah diet ya. Jadi diusahakan selama recovery pasca operasi itu kita BAB-nya harus selancar mungkin, harus selembut mungkin. Hindari sembelit, hindari BAB keras. Kenapa? Agar luka operasinya agar cepat sembuh. Yang kedua adalah hygiene. Bagaimana caranya kita menjaga luka di anus loh, sahabat Vena. Kalau luka di tangan gampang ya, tinggal kita bersihkan, kita jaga dari debu, itu bisa mudah sekali. Tapi kebayang nggak, luka wasir berada di tempat terkotor di tubuh kita, di tempat dimana akan dilalui oleh feses yang notabene ya walau-alam ya, apakah ada bakterinya dan sebagainya. Sehingga hygiene merupakan perhatian khusus perawatan luka pasca operasi wasir, sehingga nanti tim kita dokternya akan memberikan edukasi mengenai sheet bath, bagaimana cara berendam dengan air hangat dan pemberian antiseptik ataupun obat PK agar luka tersebut tetap bersih, sehingga kalau lukanya tetap terjaga bersih, lebih cepat keringnya, lebih cepat sembuhnya. Kemudian yang ketiga, aktivitas Teh Sarah, saudara, pasca operasi wasir diusahakan hindari dulu aktivitas-aktivitas berat sehingga mempercepat penyembuhan luka. Itu kuncinya, Teh Sarah. Oke, kepada Kak Sarwa Hansar semoga menjawab ya. Aku masuk ke pertanyaan selanjutnya dari @afriandian_. Dok, apakah ambeien dapat mengganggu kesuburan baik untuk pria atau wanita? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih ya, berhubungan sama kesuburan ya. Kepikiran ya dok ya maksudnya bertanya ini ya dok? Iya, sebenarnya kalau ngomongin efek langsung sahabat Vena dari penyakit wasir ke kesuburan sebenarnya nggak terlalu berhubungan sebenarnya. Karena kesuburan pada laki-laki terutama misalkan berhubungan sama produksi sperma, kualitas spermanya, jumlah spermanya, kualitas ereksinya gitu kan ya. Pada wanita produksi sel telurnya, jumlah sel telurnya dan sebagainya. Nah, namun kalau tanya wasir sama kesuburan, pengaruhnya kemana, sahabat Vena? Ketika seorang menderita penyakit wasir, kebayang nggak? Jangankan berhubungan, mau aktivitasnya dia nggak niat gitu, udah malas. Kenapa? Mungkin sakit, mungkin mentalnya down karena dia punya penyakit yang begitu menyakitkan. Akhirnya boro-boro berhubungan seksual gitu, untuk aktivitas sehari-hari aja dia sulit. Jadi dampaknya sebenarnya bukan kesuburan, tapi pengaruh ke frekuensi berhubungan seksual gitu. Sehingga karena dia kesakitan, akhirnya ketika pasangan dia mengajak berhubungan dia nggak mau, karena boro-boro mikir yang lain gitu. Anus saya aja sakit gitu. Mungkin ke arah situ, Teh Sarah, bukan ke kesuburannya tapi ke frekuensi aktivitas seksualnya gitu, ya. betul. Berarti kalau untuk kesuburan maksudnya antara tadi yang enggak sih kayaknya. sperma atau saluran itu enggak ada ya dok? Enggak, itu kayaknya. lebih ke lifestyle jadinya juga ya, aktivitas seksual ya dok? Betul. Oke, menarik banget dokter. Untuk Kak Afrian semoga menjawab ya. Oke dok, nggak kerasa nih dok kita udah berbincang. Iya nih ya, aduh waktunya kurang ya kayaknya. Iya dok, mau banget dok, kayak kita waktunya udah nggak cukup ya dok ya. Iya. Sebelum kita tutup nih dok, boleh dong dok diberikan take home message nih buat teman-teman sahabat Vena yang menonton dok. Silakan dok. Oke, makasih Teh Sarah. Oke, sahabat Vena, begitu menariknya tema kita kali ini, namun kita diakhiri dengan waktu yang terbatas, namun masih banyak kesempatan di luar sana dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di luar sana. Namun intinya materi kali ini yang bisa kita sampaikan ke teman-teman atau sahabat Vena adalah yang pertama, sahabat Vena pilih dulu, mau hidup enak atau mau hidup sehat. Karena itu menentukan langkah kita berikutnya. Tapi kalau kita sudah memilih
hidup enak, kita melupakan segalanya, timbullah berbagai penyakit. Tapi kalau kita memilih yang kedua, kita pengen hidup sehat, kita harus tahu kita punya penyakit apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang disarankan, terutama mengenai wasir nih ya. Kita harus tahu makannya. Ternyata nih saya punya wasir, saya nggak mau grade-nya bertambah berat. Berarti harus mulai saat ini, sahabat Vena, diatur makannya. Gimana caranya setiap makan harus ada sayur. Gimana caranya setiap hari harus makan buah. Gimana caranya minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kurangi makan pedas, apalagi di Bandung banyak seblak gitu dan sebagainya. Dan kurangi juga makan daging merah, terutama kalau kita mengunyahnya kurang dari 30 kali. Baru 5 kali udah telan. Kalau makan daging merah itu bisa berakibat fesesnya bisa jadi padat dan keras gitu ya. Kemudian aktivitas, lifestyle. Kunci dari pengobatan wasir adalah lifestyle changing. Berubah aktivitas kita yang kemarin mungkin masih kurang tepat, harus diperbaiki. Contoh, suka nongkrong di WC kelamaan, tadi bawa kopi, bawa gorengan gitu ya. Mulai sekarang rubah. BAB datang ke WC hanya untuk BAB saja, selesai keluar. Beres nggak beres keluar, nanti udah mules datang lagi. Jangan nongkrong. Yang kedua, duduk berjam-jam, berdiri berjam-jam. Coba dikasih waktu tadi pakai timer ya. Tiap 30 menit, 45 menit bergerak, kita berdiri. Kalau udah terlama duduk, kalau udah terlama berdiri, duduk seperti itu. Intinya mobilisasi. Kemudian yang ketiga tadi mengenai aktivitas berat seperti gimnastik. Orang-orang teknisi ya. Orang-orang yang suka ngangkat galon, ngangkat gas itu juga kalau sudah tahu punya penyakit wasir harus dikurangi aktivitas berat. Yang terakhir aktivitas seksual, hindarilah aktivitas seksual yang menyimpang. Terutama laki-laki dan laki-laki. Sehingga ada sesuatu tuh yang dimasukin ke dalam anus sehingga mengganggu kesehatan di sekitar anus. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah menarik, jangan lupa aspek spiritual. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diberikan sebuah penyakit, contoh penyakit wasir, jangan dianggap ini sebuah malapetaka. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah orang yang terpilih. Bapak Ibu orang yang spesial. Karena nggak semua orang dikasih penyakit wasir ini. Dan ketika kita dapat sebuah penyakit dari Allah, dari Tuhan kita, jangan salah, insya Allah menjadi penggugur dosa. Kalau kita bisa paham ke arah sana, kita akan menjalani, memahami dan merubah lifestyle kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih sehat. Mungkin itu sahabat Vena Wasir. Wow, luar biasa dokter. Aku rasanya mau big applause buat dokter hari ini. Masya Allah, banyak banget insight, pengetahuan, pengalaman dari dokter Jo yang mungkin udah jauh lebih banyak ya dok ya yang aku dapatkan di sesi podcast hari ini dan pasti juga akan sangat berguna buat teman-teman yang menonton ya dok ya. Terima kasih banyak dokter, udah kerasa kita udah berbincang selama ini ya, udah 1 jam lebih apa enggak ya dok? Lebay ya? Lebay. Ya dokter, terima kasih banyak dokter Eldi sudah menyempatkan waktu untuk terima kasih sama-sama Teh Sarah. Podcast pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sesi akhir podcast ini. Dan aku mau mengingatkan buat sahabat Vena di rumah atau dimanapun kalian berada, apabila kalian sudah memiliki gejala wasir atau ambeien, harus segera konsultasikan ke Vena Wasir Center cabang BGC. Oke. Dokter Aldi ya dok ya. Iya, oke. Konsultasi ketemu dokter Aldi, bisa langsung menghubungi call center kita dan untuk dijadwalkan konsultasi dengan dokter Aldi. Oke, kalau gitu dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama Teh Sarah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Sarah selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa.